Satu, kita di Unila ini bukan fakultas ya. Apa? Kita program studi. Oh iya, program Jadi prodi ya. kita sebetulnya di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP FKIP, Unila, oke. FKIP, terus jurusannya jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Mm-mm. Nah, di bawahnya lagi baru program studi, unit paling kecilnya tuh. Nah, karena unit terkecil udah nggak bisa dibagi lagi, maka apa yang mereka pelajari itu tersebar dalam kurikulum. Kurikulum itu maksudnya mata kuliah-mata Mata kuliah. kuliah, oke. Ya, kelas-kelas lah gitu ya. Hmm. Nah, sekarang itu sebetulnya dengan konsep Merdeka Belajar atau ya makin kesini lah ya pandangan-pandangan dari para apa namanya eh, yang membuat rancangan kurikulum dari tingkat nasional Ya, itu dikti. sudah mulai memikirkan bahwa harus ada relevansi kesesuaian antara apa yang mereka pelajari di kampus di formal dengan di dunia nyata nih Ya. di ruang kerja mereka. Hmm. Istilahnya kalau misalkan ini nggak kepake, nggak usah diajarin lagi. Buat apa? Oh. Ya kan? Hmm. Ya percuma dong misalkan. Iya, iya. Kan bener. ada beberapa Karena nggak relevan. nggak relevan lagi. Iya, iya, iya. Ya kayak misalkan dulu gue belajar nulis waktu sekolah musik ya, not balok gitu Iya. kan pakai masih manual kan. Iya. Sekarang udah ada aplikasi, Iya. ya kan? Ya kita gunakan yang itu yang Iya, terakhir kan iya. gitu loh. Karena nanti mahasiswa kita kan menggunakan teknologi yang terakhir gitu kan. Walaupun dia secara basic knowledge-nya manualnya juga harus bisa. Iya. Nah, balik lagi bahwa kurikulum kita itu memang disusun, terutama di prodi kita, itu memang untuk menjawab semua kebutuhan. Tetap kita judulnya kan FKIP, Iya. LPTK. Tetap yang nomor satu memang mereka dijadikan pendidik guru. Iya. Karena nanti kan SPD mereka kan. Iya. Tapi selain Oh, daripada itu, SPD bukan SN. bukan bukan. bukan Esmus. Esmus bukan ya? Bukan. Oh iya, iya. Gitu. Tapi tetap kita menawarkan beberapa mata kuliah yang kira-kira secara umum diajarkan juga di kampus-kampus lain, gitu. Iya, iya. Baik yang pendidikan maupun pendidikan. Iya. Jadi kita tetap punya daya saing lah. Tinggal nanti bagaimana mahasiswa itu mengembangkan apa yang udah kita tawarkan. Kalau gue selalu bilang ke mahasiswa gue, kuliah itu lu cuma 20%, bahkan mungkin cuma 10%. Iya, Ini iya. memantik aja. Karena nggak mungkin lu bisa mempelajari misalkan contoh sejarah musik hanya dalam 16 kali pertemuan. Iya. Itu pun juga nanti kepotong-potong libur dan sebagainya Iya, kan iya. gitu. Artinya balik lagi bahwa sifatnya hanya memantik aja. Karena kita sadar, gua terutama sebagai pengajar, gua sadar betul bahwa sangat kurang nih asupannya. Perlu ada vitamin kan, asupan-asupan dari yang lain. Nah, makanya gua bikin konten. Iya. Gua bergerak di bidang yang lain juga. Gua eksis nulis, Iya. gua meneliti dan sebagainya. Untuk apa? Untuk role modeling mereka. Iya. Artinya kalau misalkan mereka mau berkarir nanti, at least minimal jadi pendidik, jadi dosen, Iya. kayak apa gitu. Kan udah ada figurnya, Iya. gitu kan. Nah, karena menurut gua penting sosok figur itu karena Iya. dulu gua juga belajar musik pun juga ngeliat figur kan. Iya. Lu juga mungkin ngeliat figur dulu lah. Siapa dulu yang lu lihat? Dulu gua waktu awal-awal karena gua di ini nanti Roma Irama. Iya. Terus gua belajar progressive rock, mulai terkontaminasi lah. Iya. Karena udah mulai remaja kan. Waktu Iya. kecil-kecil kan karena orang tua gua dangdut, qasidah lebih ke situ. Terus belajar lah yang namanya dim teater dan Iya. sebagainya gitu kan. Berkembang lagi, mulai kuliah belajar mengenal dunia jazz dan sebagainya. Jadi selalu berkembang gitu. Tapi poinnya bukan itu sebetulnya. Poinnya dari perjalanan itu gua belajar bahwa masing-masing musik itu punya experience masing-masing gitu. Punya tingkat kesulitannya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Punya pendengar masing-masing juga. Yes, itu yang gue coba tawarkan ke mahasiswa gue gitu. Nah balik lagi ke laptop soal tadi bahwa kita memang menawarkan beberapa mata kuliah gitu di program itu. Untuk apa? Untuk kalau kata orang dulu mah ada konsep namanya link and match kan. Iya. Jadi gimana caranya nih kurikulum di dunia pendidikan itu relevan sama dunia nyata. Iya. Makanya di Dikti pun di kampus kita pun selalu ada tuntutan rombak kurikulum setiap berapa tahun sekali. Namanya revisi. Revisi. Ya, Oh, nanti, gitu. dan itu nggak sembarangan. Kita undang stakeholder, guru, siapapun gitu, buat mengkritisi kurikulum kita. Oh, ada mekanismenya nggak sembarangan gitu. Iya, iya, Jadi iya. kajiannya gitu. Jadi- Nggak asal kita ini dihapus enggak gitu, enggak. Tapi sebelum Selalu kita, pakai kajian lah ya ini. iya, iya dong. Harus selalu berbasis kajian kan kampus gitu kan, Iya. riset gitu. Nah, maka kurikulum yang ingin kita coba tawarkan pun juga bukan semata-mata langsung kita hapus, coret terus ganti yang baru enggak. Tapi kita kaji dulu. Ini butuh enggak? Seberapa butuh? Iya. Gitu kan. Seberapa relevan juga ya kan? Ya, buat- jangan sampai jangan-jangan nanti sekarang doang nih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi ada yang baru lagi gitu.
Maka apa yang kita ajarin itu lebih ke aplikasinya atau knowledge-nya. Iya. Gitu Bener. kan. Misalkan gini, sambil contoh, ada yang namanya Digital Audio Workstation, ya kan, DAW. Kalau DAW. kita orang musik pasti kenal banget Iya. lah di studio. Anak-anak kita itu masih belum terlalu kenal namanya DAW, Iya. gitu loh. Mereka kadang-kadang bikin musik aja masih minta tolong orang, Iya. padahal orang musik gitu kan. Iya. Gak apa-apa karena mereka belum paham, belum Iya. ngerti gitu. Tapi sesudah kita kenalin, mereka kan belajar nih. Hmm. Oh ternyata konsep DIY itu ada yang namanya software diinstal dulu. Iya. Terus nanti mereka harus atur, misalkan sound cardnya pakai apa segala Iya. macam. Kalau basic itu mereka udah tahu, Hmm. jenis apapun DIY-nya gampang. Iya. Tinggal nyesuaiin kan. Iya. Itu yang Sama gua, aja intinya. betul, itu yang gua maksud dengan knowledge. Iya. Kalau knowledge sudah dapat, lu mau ngapain jadi Hmm. Bang Angga, Hmm. knowledge main gitarnya udah dapat. Hmm. Tinggal lu mau main rock, main blues, Iya. main apa lu udah tinggal nyesuaiin aja kan Iya. gitu. Karena basic knowledge sudah dapat. Iya. Nah, itu yang kita kejar di situ, basic knowledge-nya itu gitu. Tapi kalau itu pun belum bisa, nah agak sulit memang gitu. Gitu. DAW diajarin ya di kampus ya? Diajarin. Diajarin. Dan gue yang salah satu yang agak apa ya, yang memperjuangkan itu. Iya, iya, iya benar. Karena bagaimanapun ya kita harus bergerak maju. Gitu. Di samping belajar musikologi secara keilmuan knowledge tadi, Iya, betul, memang harus banyak belajar praktek. betul, betul. Tapi kalau lu setuju nggak sih kalau seandainya kan di sekolah nih, kita masuk ke sekolahan nih, apa SMA gitu ya, SMA lah yang paling deket kan. Masalahnya gini kan, kalau di dunia praktisi musik kayak gua nih ya, banyak yang teman-teman tuh putus sekolah gara-gara ngejar cita-citanya jadi musisi gitu. Bahkan gitu tuh. Dari SD bahkan anak sekolah karena dia udah berbakat gitu kan, dia harus merantau keluar kota putus sekolah. Kemudian SMA, SMP, SMA gitu. Nah artinya, tapi buta gitu, dalam keadaan buta, cuman modalnya cuman bakat doang tuh. Ya kalau selamat, ya jadi orang tuh. Kalau nggak selamat ya gembel bertahun-tahun gitu kan. Nah di tengah regulasi yang tadi ya kan, di tengah regulasi yang abu-abu, Ya. yang berapa harus dibayar nggak tahu seorang performing ini. Nah gitu, menurut lo perlu nggak sih diajarkan bukan di kurikulum ya maksudnya, kalau belum bisa masuk kurikulum ya mungkin belum gitu, tapi ada lah kayak program gitu kan, seniman masuk sekolah yang mempelajari, yang memberikan keilmuan, pengantar keilmuan tentang musik populer atau musik industri gitu. Perlu nggak menurut lo? Sangat perlu, bahkan udah kita lakukan. Oh iya, Iya, itu masuk program ini juga. ada. Oh. Jadi kita ada misalkan salah satunya namanya mata kuliah direksi. Direksi itu teknik aba-aba kayak dirijen gitu loh. Iya. Nah itu kan mereka di awal-awal kan mereka belajar bagaimana supaya untuk menjadi dirijen atau konduktor kan, pemimpin. Tapi at the end of the day, pada akhirnya mereka kan akan harus jadi pemimpin, leader. Iya. Jadi mereka itu masing-masing mahasiswa itu bukan cuma dibekali kemampuan untuk perform, tapi untuk memimpin. Lewat mata kuliah itu salah satu contohnya. Nah kita sudah mulai mengembangkan itu dari awal sebetulnya, kurikulum itu ada. Mereka masuk ke sekolah-sekolah. Siapa yang mereka pimpin? Anak sekolah. Oh. Dipimpin untuk apa? Yang paling gampang paduan suara, nyanyi. Iya. Gitu kan. Kalau ibaratnya mereka sudah bisa, kan di dalam memimpin itu kan bukan cuma tangannya goyang-goyang begini Iya, aja kan, iya. tetapi juga ada basic knowledge tadi gue Iya. bilang. Basic knowledge-nya apa? Oke, mereka harus paham bahwa nilai not itu begini gitu. Beat itu segini nilainya. Nanti kan ada birama itu beda. Yang wash gimana, yang syncop gimana, yang Iya. upbeat dan sebagainya itu gimana, itu kan dipelajari semua. Basic knowledge harus punya. Kemudian ada yang pengembangannya lagi, ya kalau kita sebut sebagai soft skill-nya lah, yang leadership-nya tadi. Bagaimana mereka manage supaya siswa ini supaya rapi, supaya apa ya istilahnya aware lah, punya rasa empati ketika temennya nyanyi terlalu kencang, dia harus tone down gitu. Iya. Nah Iya. gitu loh. Kan apa namanya, hal-hal semacam itu juga masuk dalam satu ekosistem pembelajaran di situ yang Iya. kita secara nggak sadar itu dipelajari loh dalam ini. Iya. Kalau dalam kacamata pedagogi itu dipelajari banget hal-hal yang detail itu kelihatan banget di situ. Tapi orang kan mungkin ngelihatnya oh cuman gitu-gitu aja gitu Iya, kan, iya. seolah-olah kayak yang biasa. Padahal sebetulnya kita tuh di dunia pendidikan tuh sangat mikirin banget apa yang namanya value, nilai. Nah kemudian selain daripada mata kuliahnya itu kita juga punya
apa ya, konsep bahwa semua itu setiap mata kuliah yang musik yang kita ajarin itu harus disematkan nilai-nilai value-value tadi, Iya. nilai-nilai leadership, Hmm. nilai-nilai kreativitas, Hmm. nilai-nilai apresiasi, semua. Jadi misalkan gini, sebagai contoh mata kuliah yang gua ajar aja ya. Hmm. Ketika ada orang ngomong, ketika ada orang presenting, lu diem dan lu menyimak. Iya. Sama seperti ini konteksnya bisa mata kuliah apa aja, Iya. musik maupun yang teori. Iya. Basic value-nya apa? Basic value-nya adalah ketika ada orang perform, lu menyimak, mengapresiasi. Mengapresiasi itu bukan berarti lu menghargai aja, tapi lu menyimak jalannya cerita di situ. Iya. Strukturnya apa? Ketika orang nanya, ini bagannya gimana? Tadi chord-nya larinya kemana aja? Struktur harmoninya lu sempat nangkep nggak? Ada perubahan modulasi nggak di situ? Kalau orang yang menyimak kan tahu, dia bisa jelasin. Tapi kalau orang yang nggak nyimak, ya bagus, ya lumayan gitu. Nilainya sebatas itu aja gitu. Dan itu bukan apresiasi kalau gue bilang. Apresiasi itulah ketika lu bisa menguraikan sesuatu, lu bisa menyimak, lu tahu isi-isi dalamnya, lu sudah mengapresiasi sesuatu, menganalize gitu kan. Kira-kira begitu. Itu sudah, artinya balik lagi ke pertanyaan tadi, mata kuliahnya udah ada secara digit gitu. Dan itu memang value-value itu udah kita sematkan sampai di semua mata kuliah. Iya. Yang menarik dari kampus ini, kenapa gue pertanyakan ini kan, karena kan yang pertama nih, karena dia masuk ke ranah akademis, berarti kan ada apa ya, turun temurun kan itu, turun temurun. Kalau secara keilmuan ini nggak diajarin nilai-nilai tadi gitu, bahaya buat kedepannya gitu kan. Termasuk yang lo bilang tadi, bahwasannya kalau ataupun nggak mau jadi pemain musik, bisa menghargai orang-orang yang bekerja di bidang musik. Yes, betul. Itu menarik kan. Nah, ada kemiripan sebenarnya sama teori ekonomi. Kalau di ekonomi itu ada reward system atau sistem imbalan. Kalau di seni itu, seni musik itu ada seni musik atau seni ya, itu ada apresiasi. Nah, imbalan di sini kalau di ekonomi itu bisa bicara imbalan finansial atau tidak finansial gitu kan. Nah, apresiasi juga gitu. Nah, menurut sudut pandang lo gimana ya tentang apresiasi seniman musik? Iya, yang pertama begini, ketika gua posisinya sebagai pengajar ya, memposisikan gua sebagai pengajar di kampus. Ini sudut pandang lu aja ya? Sudut pandang gua sebagai seorang pengajar pendidik. Gua sangat sadar betul bahwa misalkan dari 100 mahasiswa yang gua ajar, nggak mungkin semuanya jadi. Betul. Ya kan? Betul. Itu harus kita punya kesadaran tinggi di situ. Artinya apa? Kita nggak terkesan memaksakan sesuatu. Artinya kita memang sudah punya ukuran standarisasi. Kalau kita mau ngajarin gini, ibaratnya kalau kita nembak ini 10 kali melesetnya pasti ada, gitu kan? Gitu. Itu dulu kesadaran itu dulu yang kita bangun. Kalau sudah tahu begitu, ya itu tadi kita akan mengembangkan. Minimal anak ini kalau misalkan dia nggak bisa main gitar, nggak bisa main alat musik, minimal dia tahu deh basic ilmunya gimana. Misalkan contoh, lu pemain gitar, ini selalu gua ajarin dua ke mahasiswa gua. Lu ngambil apa deh? Lu ngambil spesialisasi gitar, oke. Lu tahu nggak gitar pertama kali berkembang di negara mana? Terus sebutin 10 nama gitaris yang lu tahu. Gitu. 10 merek gitar top. Ada yang bisa, kebanyakannya enggak. Iya. Artinya apa? Basic knowledge yang harusnya dibutuhin oleh seorang, sebetulnya menurut gua bukan cuma musikus ya. Semua bidang ya harusnya begitu. Ketika kita sudah mengidentifikasi diri kita, oke, lu seorang pemain gitar, oke. Gua pengen nanya bro, gua lagi nyari gitar nih. Range gua segini. Nah, kalau gua nanya sama orang yang tepat, harusnya dia bisa kasih gua knowledge bro. Karena lu gua nggak pakar, gitu kan? Artinya lu pemain gitar ya, oke. Coba sebutin 10 pemain gitar, 10 merek-merek gitar ternama yang segala macam. Itu sebetulnya basic skill sederhana. Yang kalau misalkan kita punya komitmen untuk belajar sesuatu, pasti bisa. Tapi jangan-jangan kedepannya malah jadi pengusaha ini ya kan? Iya. Penjual alat-alat musik gitu. Betul. Nah, sayangnya yang kayak gini-gini tuh miss, kadang-kadang nggak ketemu gitu loh. Jadi kadang-kadang makanya dulu orang sering bilang, anak sekarang jago-jago ya main musiknya segala macam. Betul. Tapi mereka kadang-kadang menghilangkan sesuatu yang gue sebut sebagai basic knowledge tadi. Artinya pengetahuan dasar yang harusnya walaupun lu seorang performer,
Tapi basic knowledge itu perlu gitu loh untuk kayak gitu. Sehingga ketika orang menanya tentang reputasi lo, kredibilitas lo di masyarakat di dunia musik, orang tuh nggak ragu lagi. Sekarang gimana ceritanya kalau misalkan lu seorang pakar filsuf, iya gitu loh. Lu tahu Socrates, lu tahu Plato, ide-idenya tentang musik? Nggak tahu. Lah, gimana orang bisa nyebut lu seorang filsuf? Belajar itu ada school of thought-nya, Iya. ada apa namanya? Ada tahap-tahap Ada dulu. tahapannya, ada nasabnya, Iya. gitu kan. Sehingga orang tahu. Bahkan lu dulu pernah belajar di mana gitu. Sebetulnya nggak jauh dengan konsep ini kan ya. Kalau dalam agama Islam itu kan ada konsep nasab itu. Iya, kan. nasabnya. Ini belajar dari sini, Iya. gurunya ini gitu. Iya. Itu juga penting gitu. Sampai ketemu titik akarnya di mana Iya, gitu. gitu. Karena pengetahuan itu akan bersumber selalu garis lurus Iya. gitu dengan gimana. Nah, balik lagi ke soal yang tadi, gue pikir itu perlu juga diajarin gitu karena Iya. ngelihat kebutuhan sekarang yang selalu berkembang, bahkan gue pribadi aja apa ya, nge-push diri gue sendiri gitu loh. Kalau gue apa yang gue ajarin hari ini dengan besok itu sama, gue gagal. Iya. Karena pengetahuan itu berkembang terus. Iya, benar. Jadi gue selalu nge-push diri gue, apa yang harus gue ajarin dari tahun ke tahun itu harus berbeda. Minimal ada levelnya tuh naik gitu. Kalau kita hanya mengajarkan yang pengetahuan yang sama, hanya mengulang-ulang terus Ya. gitu. Gue pikir ya nggak berkembang juga pengetahuan kan gitu. Benar. Jadi memang gini kan. Ini kan yang gua kejar kan memang apa ya, bagaimana seorang seniman musik atau musisi gitu. Ini kita bicara dalam artian luas ya. Dalam artian luas, nggak cuman dia pemain gitar, nggak cuman dia penyanyi. Kita bicara yang berhubungan sama itu gitu, yang berhubungan sama musisi gitu. Nah, artinya gimana caranya mereka bisa mencapai nilai ekonomi sebenarnya itu, Ya. yang karena berhubungan sama keilmuan gua ya, kan. Ya, ya. Bagaimana mereka bisa mencapai nilai ekonomi untuk dirinya, untuk lingkungannya, ya kan? Ya itu dulu tuh, lingkungan kan luas nih, dari keluarganya sampai ke kotanya, sampai ke provinsi, sampai negaranya, sampai ke dunia, kan bahasanya gitu tuh. Nah, bagaimana mereka mampu mencapai itu sebetulnya yang gue lihat. Nah, menurut pandangan lo ya,